Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ma'ruf Amin frustrasi wisata halalnya selalu gagal. Apa karena karma Ahok? Sumber saya YouTube. Pada waktu kasus Ahok atau Basuki Cahayapurnama dituding melakukan penodaan agama oleh umat Islam, di mana Ma'ruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia saat itu sebagai penggerak utama dan yang membuat laporannya kepada polisi dengan tuduhan melakukan penodaan agama atas agama Islam, katanya. Dalam persidangan perkara Ahok Basuki Cahayapurnama, di mana Ma'ruf Amin ikut diperiksa sebagai saksi. Akibatnya hakim menjatuhkan hukuman kepada Ahok Basuki Cahayapurnama dihukum selama 2 tahun. Di akhir pembacaan putusan hakim menyatakan siapa yang menjoliminya Tuhanlah lawannya dan nanti akan dipermalukan. Akibat konsep Ma'ruf Amin melakukan wisata halal di Indonesia selalu gagal, sampai mengatakan apa karena karma Ahok Basuki Cahayapurnama. Jadi sampai ada menduga mungkin apakah wisata halal ini selalu gagal karena adanya karena karma Ahok dipermalukan gitulah ya. Sampai begitulah pandangan daripada Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Karena karma Ahok mujarab, karena satu-satunya sudah dipermalukan Tuhan yang Maha Kuasa, seperti satu Tengku Zulkarnain pada saat itu bilang hukuman Ahok ini bisa hukuman mati. Ternyata 2 Tengku Zulkarnain itu mengena kepada dirinya, akibat Tengku Zulkarnain mati karena virus corona. Jadi saya lihat dia mati virus corona di Pekanbaru, Riau. 2. Rizik Syihab saat itu koordinator penggerak demonstrasi minta Ahok Basuki Cahayapurnama ditangkap dan ditahan serta dihukum seberat-beratnya. Berakibat dipermalukan Tuhan yang Maha Kuasa, di mana Rizik Syihab ditahan polisi di Mabes Polri dengan perkara sedang diperiksa di persidangan dengan 3 tuntutan, termasuklah di sana itu dituntut masalah pelanggaran kesehatan masyarakat dan juga ada juga di sana beberapa perbuatan lain terkait dengan virus corona dia dituntut. Kedua, organisasi Forum Pembela Islam dibubarkan pemerintah dan 98 rekeningnya dibekukan pemerintah. Markas Forum Pembela Islam di Megamendung, di mana tanahnya ditarik PT PD8 sebanyak kurang lebih 30 hektar itu. Jadi semua ditarik. Akibat karma Ahok Basuki Cahayapurnama, Rizik Syihab tidak hanya dipermalukan sampai ditahan, tetapi juga dimiskinkan dengan dibekukannya 96 rekening serta ditariknya 30 hektar tanah Megamendung sebagai markas Forum Pembela Islam. Melihat karma Ahok Basuki Cahayapurnama sangat mujarab, membuat Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, merasa ketakutan yang menghubung-hubungkan kegagalan program wisata halalnya selalu gagal sampai dia menyatakan apa karena karma Ahok. Jadi banyak anggota masyarakat minta kepada Ahok Basuki Cahayapurnama agar karmanya ditarik, tetapi karma itu sudah sudah jadi bubur. Ahok tidak bisa menariknya, karmanya itu ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Harapan saya jangan suka menjolimi orang lain bisa terkena karmanya, karena Ahok ini karmanya itu sangat mujarab sekali dan terkena kepada orang.
Dan sudah banyak orang yang terkena karmanya ini, yang banyak yang sudah sakit lah, meninggal lah, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling nyata, karmanya itu kan terkena kepada Tengku Zulkarnain yang menyatakan Ahok ini supaya dihukum mati. Ternyata kembali sama dia pernyataannya, maka Tengku Zulkarnain yang duluan mati. Dan juga dia mati karena virus corona, dijemput oleh virus corona tersebut. Di samping itu juga Rizik Syihab ini pada saat itu menyatakan supaya Ahok ini ditangkap, ditahan, dan dihukum seberat-beratnya. Ternyata Tuhan Yesus yang mempermalukannya, yaitu dengan jalan Rizik Syihab ini dihukum, ditahan, dan ditangkap, dan dituntut dalam 3 perkara dia di persidangan. Dan juga sampai rekeningnya dibekukan, dan juga tanah Megamendungnya ditarik kembali. Jadi untuk Rizik Syihab ini, dia selain dipermalukan, yaitu ditahan dan ditangkap, juga dimiskinkan dengan dibekukannya rekeningnya sebanyak 98. Dan juga organisasi Forum Pembela Islam itu dibubarkan oleh pemerintah. Jadi banyak sekali kesusahan dan kemiskinan dihadapi daripada Rizik Syihab tersebut. Jadi harapan saya, janganlah suka menjolimi orang lain, nanti bisa terkena karmanya. Sekian dan terima kasih.